Church Online, dimanapun saudara berada, di kampus saudara, di rumah saudara, atau saudara yang tinggal di kos saudara, atau sedang di kafe, dimanapun saudara berada, saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan saudara. Karena hari ini kita masuk ke seri terbaru dalam Church Online, Who Am I? Siapa kita sebenarnya dalam Kristus. Dan saudara, saya mau mulai dengan satu cerita. Kalau saya biasanya makan siang atau makan malam bersama-sama dengan teman-teman atau dengan keluarga, biasanya kami kalau duduk satu meja dan kemudian ada yang tahu bahwa saya ini seorang hamba Tuhan, waktu saya bilang, oke, kita mulai makan yuk, siapa memimpin doa? Biasanya mereka suka ngomong bahwa, udah, kamu yang doa, atau lu aja yang doa deh, lu hamba Tuhan, lebih didengar sama Tuhan. Dan saya bilang, bisa nggak yang lain yang gantian doa yuk? Saya bilang, saya sangat senang kalau saya bisa berdoa, cuma saya ingin kamu yang berdoa, atau siapa yang berdoa. Dan banyak orang suka jawab seperti apa? Banyak orang, atau mungkin saudara juga suka jawab bahwa, tapi saya hanya orang biasa lupa. Saya hanya jemaat biasa di gereja, atau saya hanya mahasiswa, saya hanya ibu rumah tangga, dan saya bukan siapa-siapa. Saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa kalau saudara tahu siapa diri saudara sebenarnya, maka saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Bahwa saudara bukan sekedar orang biasa, saudara bukan sekedar ibu rumah tangga, saudara bukan sekedar mahasiswa, saudara bukan sekedar karyawan, tapi saudara adalah utusan Allah. Itu adalah tema kita pada minggu ini, bahwa saudara adalah utusan Allah. Bila saudara dan saya tahu siapa diri kita sebenarnya, bahwa kita tidak pernah ada orang Kristen biasa-biasa saja, tapi kita adalah utusan Allah, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan biarkan firman Allah yang akan kita baca sejenak boleh memberikan kita inspirasi dan memberikan kita hati kita petunjuk lebih jauh. Kita buka Alkitab kita ke 2 Korintus, saudara. Kalau saudara punya Alkitab, buka Alkitab saudara ke 2 Korintus. Kalau saudara tidak punya Alkitab, saudara bisa download free di YouVersion.com. Mari kita lihat 2 Korintus 5. Saudara siapkan Alkitab saudara di 2 Korintus 5. Dan saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan katakan seperti ini. Di ayat 17, 2 Korintus 5 bilang seperti ini. Jadi siapa di dalam Kristus, dan itu adalah setiap saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ciptaan baru saudara, artinya saudara sudah punya hidup yang baru, punya tujuan hidup yang baru. Yang lama saudara, yang lama dosa-dosa kita, rasa bersalah kita, rasa malu kita karena kita pernah berdosa, kegagalan-kegagalan kita sudah berlalu dan Tuhan gantikan dengan tujuan yang baru. Sama seperti ulat yang akhirnya tiba-tiba jadi kupu-kupu saudara. Itulah kita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Masalahnya adalah seringkali si kupu-kupu tidak tahu bahwa dia sudah jadi kupu-kupu dan dia masih merangkak seperti ulat, dan dia masih bertingkah atau berperilaku seperti ulat. Dan itu sangat menyedihkan. Jadi siapa yang dalam Kristus saudara, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau saudara tahu siapa saudara sebenarnya, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Kita lihat ke ayat 19, kita lompat ke ayat 19. Siapa saudara sebenarnya? Bahwa firman Tuhan katakan bahwa ia, Allah, telah mempercayai berita pendamaian itu kepada kita, kepada kami. Apa itu berita pendamaian? Berita pendamaian adalah bahwa Allah begitu mengasihi kita semua. Mengasihi saudara, mengasihi keluarga saudara, mengasihi sahabat saudara, mengasihi teman-teman saudara, mengasihi bos saudara, mengasihi orang tua saudara, sehingga Allah mau mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi mereka. Berita pendamaian itu dipercayakan bukan kepada sembarang orang, tapi kepada saudara dan saya yang sudah terima Yesus. Membantu orang-orang untuk menemukan kembali hubungannya dengan Allah. Membantu orang-orang dipulihkan hubungan dengan Allah. Kita baca ayat 20 yuk. Ayat 20 bilang seperti ini. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Saudara mau tahu siapa diri saudara sebenarnya? Saudara tidak pernah jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi Allah mau melalui perantaran saudara, dunia tahu berita pendamaian itu. Seolah-olah Allah menasihati keluargamu melalui dirimu. Seolah-olah Allah menasihati sahabat-sahabatmu melalui dirimu. Seolah-olah Allah menasihati dunia ini, komunitasmu, duniamu, dimanapun kau berada, melalui dirimu. Kalau saudara tahu siapa saudara sebenarnya dalam Kristus, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Saudara mau tahu siapa diri saudara sebenarnya?
Kalau saudara catatlah ini bahwa saudara ada duta besar Tuhan, duta besar Allah, utusan-utusan Allah, diutus dari surga kepada dunia ini. Saudara adalah duta besar Tuhan, utusan-utusan Tuhan, ambasador-ambasador Tuhan, diutus dari surga untuk mewartakan kabar baik di dunia ini. Dan saudara, kalau saudara yang tidak terlalu suka politik, saudara akan tanya, duta besar itu apa sih? Ambasador itu apa sih? Dan saya kasih tahu sedikit, kita belajar teknik sedikit saudara, bahwa duta besar atau ambasador adalah diplomat dengan peringkat pengaruh yang paling tinggi mewakili sebuah negara kepada negara lain. Misalkan saudara, kalau saya adalah duta besar yang dikirim oleh Indonesia untuk mewakili Indonesia di Malaysia, maka Malaysia bukan tanah air saya, tapi Malaysia ada tempat di mana saya bertugas di sana mewakili Indonesia untuk mengabarkan hal-hal yang baik mengenai Indonesia. Demikian juga saudara, waktu kita jadi duta besar atau utusan-utusan Allah di dunia ini. Dunia ini bukan tanah air kita hanya pendatang di dunia ini, tapi kita diutus dari surga kepada dunia ini, dan utusan kita, pengutus kita adalah Bapa di surga sendiri, mengutus kita ke dunia untuk mewartakan bahwa masih ada pengharapan bagi dunia yang berdosa ini. Bahwa Bapa begitu mengasihi dunia ini, sehingga dunia ini masih bisa memiliki kehidupan mereka yang sebenarnya. Karena biasa kita selalu ngomong apa? Whoever finds God, finds life. Siapa menemukan Tuhan, akan menemukan kehidupan mereka yang sebenarnya. Jadi saudara, kalau saudara tahu siapa saudara sebenarnya, bahwa saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Kalau saudara tahu bahwa saudara adalah utusan Allah, diutus dari surga ke dunia ini, maka saudara tahu bahwa saudara bukan orang Kristen biasa-biasa lagi. Dan saudara sebagai utusan Kristus, sebagai utusan Allah, siapa sih diri kita sebenarnya? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, kalau saudara mencatatlah ini, bahwa saudara, kamu tidak dipilih oleh dunia ini, saudara tidak dipilih oleh dunia ini, tapi saudara dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Catatlah ini bahwa saudara tidak dipilih oleh manusia, tapi saudara dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Mungkin saudara bilang gini, oh, no, tunggu bentar, stop dulu sampai situ, Pak. Bapak nggak tahu bahwa hidup saya masih berantakan. Bapak nggak tahu bahwa saya seringkali masih nggak jujur-jujur sama istri saya. Bapak nggak tahu bahwa saya seringkali masih nggak baca Alkitab, dan saya nggak ngerti Alkitab ada berapa kitab, dan saya kadang-kadang masih suka bingung buka Alkitab di mana. Saya masih suka nggak ke gereja loh, Pak. Saya masih suka bolos, saya masih hitung-hitungan kalau beri persembahan dan lain-lain. Dan saudara, saya kasih tahu saudara bahwa walaupun hidup saya masih berantakan saat ini, itu tidak memungkiri bahwa Allah begitu mengasihi saudara, Allah begitu sudah menetapkan saudara. Kita baca sama-sama yuk, kita buka Alkitab lagi ke Yohanes 15. Saudara bisa buka di YouVersion, dan saya percaya YouVersion saudara akan lebih gampang buka, karena saudara bisa lihat Bible, books-nya di mana, dan tinggal klik lebih gampang. Kita lihat yuk, Yohanes 15 ayat 16. Firman Tuhan katakan apa mengenai kita sebagai utusan Allah? Saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhan bilang gini, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kita lompat ke ayat 19, firman Tuhan bilang seperti ini. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Saudara tidak peduli kata orang lain tentang saudara siapa. Bahwa orang lain masih bilang bahwa saudara hidup saudara nggak suci-suci amat, kok mau jadi utusan-utusan Kristus. Kita nggak peduli apa kata orang mengenai kehidupan saudara. Kita lihat apa kata Alkitab, bahwa Yesus yang memilih dan menetapkanmu. Dan kalau saudara kenal pribadi yang namanya Paulus adalah orang yang paling nggak qualified atau paling nggak cocok untuk jadi utusan Kristus. Kenapa? Karena Paulus begitu membenci orang Kristen pada mulanya. Paulus begitu menyiksa, bahkan Paulus pergi ke kota-kota untuk mendakapi dan membunuh orang-orang Kristen. Dan pada suatu saat, saudara, singkat cerita saja, bahwa Paulus ditangkap oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan. Ditangkap bukan artinya ditangkap dibelenggu, tapi Paulus diberikan wahyu oleh Tuhan. Dan Saulus waktu itu namanya, saudara, dan dia tiba-tiba Tuhan tanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan singkat cerita bahwa Saulus jadi buta, dan ada satu orang yang namanya Ananias. Ananias ini diutus oleh Tuhan untuk boleh menyembuhkan mata Paulus, dan akhirnya mengutus Paulus demi nama Tuhan.
Dan Ananias bilang seperti ini, tunggu bentar Tuhan, jangan untuk saya ke Saulus karena saya tahu bahwa Saulus itu suka membunuh orang-orang Kristen dan saya takut kalau sampai dibunuh. Nah saudara, di Kisah Para Rasul 9, ini ayat begitu luar biasa. Ini yang memberikan titik tolak dari kehidupan Paulus yang dari penganiaya Kristus menjadi utusan Kristus. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan berkata kepada Ananias, tapi firman Tuhan kepadanya, pada Ananias bilang seperti ini. Pergilah, sebab orang ini, Saulus, yang enggak, saudara, dalam tanda kutip, tidak layak untuk jadi utusan Kristus, hidupnya masih berantakan, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, saya nggak peduli apakah saudara jago Alkitab atau enggak. Saya nggak peduli apakah saudara orang yang sudah suci atau belum, atau enggak, saya nggak tahu. Tapi demikian juga dengan kami semua, dengan saya, dengan teman-teman kami di gereja. Kami bukan orang yang paling baik, kami bukan ahli Alkitab. Tapi kita semua saudara, saya dan saudara, adalah orang-orang yang ditetapkan dan dipilih Allah untuk mengabarkan berita pendamaian kepada dunia ini. Saudara bisa layani keluarga saudara, saudara bisa layani teman-teman saudara di kampus, saudara bisa layani teman-teman saudara di kantor, dimanapun saudara berada. Yesus telah memilih saudara dan menetapkan saudara menjadi utusan Kristus dimanapun saudara berada. Kalau saudara tahu siapa saudara sebenarnya, maka saudara akan tahu apa yang harus saudara lakukan. Yang pertama tadi saudara, bahwa saudara dan saya tidak ditetapkan atau dipilih oleh manusia, tapi kita dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Yang kedua, kalau saudara mencatat bahwa saudara dan saya tidak pernah mewakili diri kita sendiri, tapi kita selalu mewakili Allah. Kita selalu mewakili Allah. Hidup ini tidak pernah mengenai saudara, dan hidup ini tidak pernah mengenai saya. Hidup ini selalu mengenai Tuhan. Maka dimanapun saudara berada, kita seringkali, dimanapun kita berada saudara, kita seringkali lupa bahwa kita mewakili Tuhan. Dan kadang-kadang kita seperti mungkin saudara di jalanan atau saudara sedang di restoran, cara kita membelanjakan uang kita, cara kita memperlakukan anak kita, cara kita memperlakukan pasangan kita, cara kita memperlakukan orang-orang yang lagi susah, sebenarnya kita sedang mewakili Allah pada saat itu. Dan kita lihat yuk, kehidupan Yesus adalah utusan Allah yang teragung. Kalau ngomong soal ambasador, ngomong soal masalah duta besar dari kerajaan surga, Yesus adalah contoh yang teragung mengenai hal itu. Dan namun apa yang dia lakukan saudara? Apakah Yesus tiba-tiba bicara tentang diri sendiri? Enggak. Kita lihat sama-sama di Yohanes 6 ayat 38, akan keluar dari saudara. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab aku, kata Yesus, Yesus telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sebagai hamba Tuhan saudara, Yesus tidak melakukan kehendak Dia sendiri, tapi melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dan demikian juga kita semua, dan demikian juga dengan saya. Kadang-kadang apa yang saya lakukan saudara, saya harus sadar, harus bilang sama diri saya bahwa saya mewakili Kristus. Kadang-kadang kalau saya sedang marah saudara, saya ingin, kalau zaman dulu kalau saya marah, kadang-kadang saya suka update status BBM yang galak, yang maki-maki orang. Kadang-kadang saya ingin dampret orang dan lain-lain. Tapi saya tahu bahwa saya tidak mewakili diri saya sendiri. Yang lama dari diri saya sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu saya mewakili Kristus dengan berita pendamaiannya. Dan saudara, kalau saudara menonton Church Online, tahukah saudara bahwa Church Online adalah cara di mana saudara bisa jadi duta besar Kristus dengan cara yang mudah. Saudara bisa klik share, atau saudara bisa klik like, baik di YouTube maupun di Facebook saudara, atau saudara bisa forward, atau saudara bisa retweet apa yang saudara tonton ini, dan saudara bisa jadi duta besar Kristus. Yang mungkin saudara, waktu video ini disaksikan oleh teman saudara yang membutuhkan, mereka bisa ketemu Tuhan, dan akhirnya mereka bisa menemukan kehidupan mereka. Banyak cerita yang kami dengar dari teman-teman nonton Church Online, bahwa waktu mereka punya masalah saudara, yang mereka lakukan adalah mereka minta orang itu datang nonton Church Online, nonton episode-episode kami mengenai keluarga, mengenai rasa takut, mengenai rasa minder, membanding-bandingkan dan lain-lain. Orang yang gampang emosi, suruh tonton Church Online, dan pesan saya sama teman-teman adalah bukan, jangan arahkan mereka untuk datang ke gereja. Mereka tidak perlu lakukan itu. Tapi arahkan mereka untuk tahu bahwa Tuhan itu masih ada dan mengasihi mereka.
Church online bukan untuk masa promosikan just church, tapi mempromosikan bahwa Yesus masih ada buat saudara, Yesus masih mengasihi saudara. Dan itu adalah tugas seorang ambasador. Yaitu waktu saudara tahu siapa saudara sebenarnya, maka saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Yaitu mengabarkan berita pendamaian itu masih ada sampai saat ini. Bahwa Bapa di surga masih mengasihi saudara dan mengasihi dunia di mana saudara tinggal. Mungkin mengasihi kakaknya saudara. Mungkin mengasihi orang tuanya saudara. Mungkin mengasihi anakmu yang terhilang itu. Mungkin mengasihi bosmu. Mungkin mengasihi teman kantormu. Atau mungkin mengasihi siapa saja yang saudara miliki dalam kehidupan ini. Kalau saudara tahu siapa saudara sebenarnya, bahwa saudara bukan orang Kristen biasa, maka saudara tahu apa yang harus saudara lakukan sebagai duta besarnya Tuhan. Nah, saudara, yang seringkali membuat kita jadi ragu untuk menjadi ambasador Kristus atau duta besar Kristus adalah, yang pertama tadi mungkin saudara masih minder terhadap diri saudara sendiri. Yang kedua, saudara bilang, saya nggak punya kuasa apa-apa, saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk jadi utusannya Kristus. Saudara, tahukah saudara bahwa waktu kita jadi utusannya Kristus, maka Tuhan memberikan kita kuasa atau otoritas untuk melakukan hal yang ingin lakukan. Sebagai contoh, saudara tahu kan, atau saudara mungkin masih, kalau saudara ingat kita masih kecil dulu, kalau saudara yang punya saudara 2 atau 3 orang, atau saudara mungkin bukan anak tunggal, mungkin saudara pernah punya pengalaman seperti ini ya, bahwa kadang-kadang kalau saudara sedang ribut sama adik saudara atau sama kakak, dan mereka nggak mau ngalah sama saudara, dan yang kita lakukan kadang-kadang kita ngadu ke orang tua kita, dan mama papa kita akan bilang gini, bilangin mereka, papa suruh mereka begini. Bilangin pada mereka, mama suruh mereka begini. Dan waktu kita datang ke mereka, walaupun mereka mungkin lebih tua daripada kita, kakak kita atau gimana, dan kita bilang, papa bilang kamu harus ngalah, papa bilang kamu harus beresin kamar kamu, dan lain-lain. Nah, saudara, menjadi ambasador Kristus, menjadi duta besar Kristus, hampir mirip seperti itu, bahwa saudara datang kepada dunia saudara, lingkungan saudara hidup, bukan dengan nama saudara sendiri, sebab nama kita tidak mengubah apa-apa, tapi saudara datang dengan nama Kristus yang bisa mengubah segalanya. Mungkin saudara tidak punya kuasa untuk menyembuhkan apa-apa. Saya juga nggak punya kuasa apa-apa. Tapi begitu banyak berita di Alkitab yang bilang bahwa dengan otoritas dari nama Kristus, banyak orang yang bisa disembuhkan. Petrus dan Yohanes, mereka tidak punya kuasa apa-apa. Tapi waktu mereka menyembuhkan orang, mereka bilang gini, aku tidak punya perak, aku tidak punya emas. Tapi dengan kuasa yang aku miliki, dalam nama Yesus, bangkit dan orang itu jadi sembuh. Mungkin saudara tidak punya kuasa untuk mengusir setan. Tapi saudara, dengan otoritas nama Kristus yang diberikan pada saudara, maka saudara bisa casting out demons, bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Mungkin saudara tidak punya kuasa untuk mengubah keadaan kehidupan dari pernikahan seseorang. Atau saudara tidak bisa mengubah keadaan kehidupan dari orang yang sedang cerita mengenai masa hidupnya dengan saudara. Tapi tahukah saudara bahwa saudara punya nama Kristus, di mana diberikan kuasa bagi saudara untuk menjadi utusan-utusannya, dan saudara bisa pakai sama seperti anak kecil, pakai nama papanya untuk bisa melakukan hal jauh lebih baik lagi. Dan saudara bisa bilang bahwa di dalam nama Yesus, saya nggak punya apa-apa, tapi dalam nama Yesus, aku berdoa supaya pernikahanmu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah utusan Kristus, diutus dari surga kepada dunia ini untuk mewartakan berita pendamaian. Saudara tidak dipilih oleh manusia, tapi saudara dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi tidak pernah ada orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saudara menonton church online kali ini, kalau saudara bilang, saya hanya seorang ibu rumah tangga, saya hanya bisa masak, saya hanya bisa ngurus anak. Tahukah saudara bahwa saudara bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, tapi saudara adalah utusan Kristus yang Tuhan pakai untuk membesarkan anak-anak saudara menjadi generasi penerus yang bisa mengasihi Kristus dan bisa mewartakan nama Kristus dengan baik. Saudara yang menonton video church online ini, yang saudara bilang, saya cuma mahasiswa Pak, saya hanya anak SMA mungkin. Saudara, saya katakan pada saudara bahwa saudara bukan hanya sekedar mahasiswa atau sekedar anak sekolah, tapi saudara ada utusan-utusan Kristus
untuk mewartakan Kristus di antara teman-temanmu, bahwa masih ada yang namanya pengharapan buat mereka walaupun dunia makin lama makin susah hidupnya. Kalau saudara bilang, saya hanya karyawan dan gaji saya kecil dan saya nggak tahu apakah saya bisa naik pangkat dan lain-lain. Saya cuma katakan sama saudara bahwa saudara tidak pernah diciptakan hanya untuk diri saudara sendiri. Apapun yang saudara lakukan itu mewakili Tuhan, dan Tuhan itu luar biasa besar. Dan saudara bisa jadi agen Kristus untuk boleh mengubah situasi kantormu, untuk mengubah, mungkin mendoakan bosmu sehingga bosmu bisa jauh lebih sukses lagi dan keluarganya bisa jauh lebih dipulihkan. Saudara, kalau saudara tahu siapa saudara sebenarnya dalam Kristus, saudara adalah utusan Allah, dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri, bukan dipilih oleh manusia. Dan saudara selalu mewakili Allah di muka bumi ini. Maka saudara tahu apa yang harus saudara lakukan sebenarnya. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa supaya pesan firman Tuhan kali ini boleh Tuhan, Roh Kudus Tuhan ubahkan dari hanya sekedar pengetahuan di otak manusia menjadi panggilan hati nurani kami, bahwa kami adalah utusan-utusan Kristus untuk memberitakan berita pendamaian pada dunia di mana kami hidup. Di kampus, di rumah tangga kami, di keluarga besar kami, di tempat kami bergaul, kami adalah utusan-utusan Kristus. Terus berdoa saudara dimanapun saudara berada saat ini. Saudara, saya mau tanyakan saudara, khususnya saudara yang sudah jadi orang Kristen, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak saudara yang bilang bahwa pesan firman Tuhan pada hari ini adalah untuk saya. Saya sudah jadi Kristen bertahun-tahun, tapi saya masih seringkali nggak tahu bahwa saya sudah punya kehidupan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kadang-kadang saya masih hidupin kehidupan saya yang lama. Dan saya tahu bahwa hari ini pesan firman Tuhan itu untuk saya. Dan saya sudah bertahun-tahun tidak jadi utusan Kristus yang baik. Saya masih hidup buat diri saya sendiri. Dan hari ini saya mau berubah, Pak. Saya mau berubah, Tuhan. Dan saudara bilang bahwa, Pak, tolong doakan saya. Saya mau menjadi utusan Kristus yang jauh lebih baik lagi. Saya tahu bahwa saya hidup bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk Tuhan. Saudara orangnya, saudara bisa klik like di bawah ini, atau saudara bisa taruh tangan saudara di dada dan saya akan mendoakan saudara. Silakan saudara ya. Dimanapun saudara berada, saudara bisa klik like dan saya akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa untuk setiap teman-teman kami menonton Just Online yang mereka yang merespon. Mereka yang klik like di layar mereka, baik itu di layar YouTube, di layar Facebook, di layar manapun, sebagai tanda bahwa mereka merespon pada firman Tuhan. Aku berdoa supaya Roh Kudus Tuhan melayani mereka, mengasihi mereka. Roh Kudus Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah menyerah pada kehidupan mereka, dan Tuhan sanggup mengubah kehidupan mereka menjadi kehidupan di mana mereka bisa witness, bisa menyaksikan Kristus sebagai utusan Kristus yang efektif. Aku berdoa bahwa hati mereka dan pikiran mereka senantiasa diperbarui oleh Tuhan untuk menyadari bahwa mereka telah dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh manusia. Dan mereka mewartakan Kristus, memberitakan berita pendamaian, seolah-olah mereka menasihati seluruh dunia ini, orang-orang yang mereka temui, sebagaimana alam menasihati dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Terus berdoa saudara. Saudara, berita pendamaian yang tadi kita omongkan di depan, bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini. Tidak sampai di situ saja. Bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga saudara, berita pendamaian antara Allah yang Maha Kudus dan kita yang penuh dengan dosa tidak bisa hanya sekedar disampaikan waktu Allah berfirman saja bahwa kamu saya ampuni. Tahukah saudara, untuk Allah bisa mengampuni saudara, Allah perlu mengirimkan putranya yang tunggal, satu-satunya dia kasih ke dalam dunia ini. Putranya itu namanya Yesus. Dan Yesus hidup kehidupan yang tanpa dosa, tapi dia dijadikan dosa oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Yesus naik ke kayu salib, didera, disiksa, dan Yesus akhirnya mati. Menggenggam tangan saya, menggenggam tangan saudara, dan menggenggam tangannya Tuhan. Berita pendamaian, dimana saudara dan saya bisa berdamai dengan Tuhan.
Tapi saudara, kalau saudara bilang bahwa saya belum pernah terima Yesus dan saya mau didamaikan oleh Allah, saya nggak mau hidup saya terus-menerus kacau karena saya nggak tahu harus melangkah kemana. Saudara, tahukah saudara bahwa Allah begitu mengasihi saudara? Kalau saudara mau bilang bahwa, Pak, benar saya mau terima Yesus dan saya mau undang Yesus dalam kehidupan saya dan menamaikan saya dengan Bapa di surga, saudara bisa klik like, saudara bisa taruh tangan saudara di atas dada dan mari kita berdoa bersama-sama. Saudara ucapkan doa ini dimanapun saudara berada. Ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya, saudara. Bapa di surga, aku adalah orang berdosa. Aku butuh Yesus masuk ke dalam hatiku, mendamaikan kehidupanku dengan Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengasihi aku. Terima kasih sekarang aku sudah jadi anak-anak-Mu. Aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku mau melayani-Mu, karena aku adalah utusan-utusan Allah untuk mewartakan kabar baik Tuhan kepada dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara nggak tahu betapa saya sangat happy, sangat senang sekali dengan keputusan yang saudara buat. Karena saudara telah mengambil keputusan yang terbesar dalam kehidupanmu, yang akan mengubah kehidupanmu dari dalam keluar. Bahwa saudara sekarang bukan ciptaan lama. Dosamu, segala kegagalanmu, segala rasa malumu karena saudara buat dosa, telah Tuhan ubah dan kehidupan sebenarnya. Karena saudara, siapa menemukan Tuhan menemukan kehidupan. Whoever finds God finds life.